Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, dimanapun antum berada, ada orang di dalam Al-Quran Allah ceritakan, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang ibadur rahman. Mereka itu termasuk orang-orang yang Allah kasihi, yang Allah sayangi, yang Allah cintai, insyaallah. Lalu bagaimana sifat orang-orang yang Allah kasihi ini? Karena banyak orang yang merasa dikasih oleh Allah, merasa disanjung oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran memberikan kriteria orang yang Allah kasih itu? Siapa mereka sebenarnya? Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan, surah ke-63. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. InsyaAllah. وعباد الرحمن, dan orang-orang yang Allah kasihi itu ibadur rahman, rahman, termasuk mereka yang Allah cintai, yang Allah kasihi, insyaallah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mereka rendah hati, mereka enggak sombong. Ya kalau diperhatikan disahut. Kalau ada orang yang manggil, diladeni, dilayani. Dia enggak cuek. Kalau ada orang yang butuh, selama dia mampu bisa dibantu. Ini orang-orang yang seperti ini, masya Allah. Jadi dia enggak memikirkan diri sendiri, dia lebih memperhatikan untuk di sekelilingnya. Dan memang sifat orang yang baik memang seperti itu. Dia enggak hanya memikirkan diri sendiri, enggak hanya memikirkan untuk ke depan dia sendiri, tetapi bagaimana memikirkan di khalayaknya, di lingkungannya, di keluarganya, di masyarakatnya, orang-orang yang dia pimpin, masya Allah, orang-orang yang bahkan yang jahat kepada kita sekalipun. Coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik buat kita. Oh, kalau Rasulullah terlalu jauh, lalu bagaimana kalau enggak Rasulullah? Ya kita harus mencoba bagaimana mencontoh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana contoh yang harus kita ambil dari Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, masya Allah, dicari kesalahannya dan bahkan pengen dibunuh. Tetapi apa kemudian Rasulullah ininya? Harus bagaimana kerjaan Rasulullah? Bagaimana menghadapi itu semuanya? Apakah Rasulullah langsung mengambil pedang lalu disembelih ataupun dicambuk semuanya? Enggak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, bahkan didoakan, bahkan dia tunggu apakah masih ada kejahatan-kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Pernah satu kali di mana kemudian Rasulullah SAW pernah setiap hari pergi ke pasar Madinah. Lalu ada seorang tua renta, udah tua renta lagi, udah tua buta lagi, udah buta Yahudi lagi, masya Allah. Alhamdulillah. Dia mencaci Rasulullah. Iya, jangan ikuti Rasulullah. Rasulullah itu pendusta. Jangan ikuti Rasulullah. Rasulullah itu pembohong. Itu aja kerjanya. Lalu apakah kemudian Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya, memanggil Umar, memanggil Sayyidina Ali? Enggak. Tetapi dia ambil makanan, roti, terus dikunyah dulu sampai lembut itu roti, baru dikasih, masya Allah, ke mulutnya. Nah ini akhlaknya Rasulullah SAW. Pernah dulu Rasulullah SAW ketika Rasulullah ingin hijrah ke Taif, apa? Dia ingin berharap
berharap punya teman, berharap supaya ada tempat keluh kesah, tempat untuk bernaung. Karena mungkin di Makkahul Mukarramah sudah banyak orang-orang kafir Quraisy ingin bahkan membunuhnya sendiri. Karena waktu itu yang meninggal pamannya dan istrinya Khadijatul Kubra. Maka dia pergi ingin menenangkan diri lah bahasanya. Sehingga dia ke Taif. Apa kemudian Taif? Apakah menyambut dengan baik? Enggak. Tetapi kemudian orang-orang Taif bahkan melontar batu dan bahkan mencaci, dan bahkan Rasulullah SAW terjatuh dan berdarah sampai terempahnya sendalnya ikut berdarah, semuanya mengalir. Masya Allah, sampai beliau Rasulullah SAW mencari tempat bernaung di pinggir kota di Taif. Maka turunlah malaikat Jabal penjaga gunung di daerah kota Taif. Apa kemudian malaikat Jabal memberikan kesempatan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, Allah memperhatikan kamu, Allah melihat keadaan kamu. Lalu sampaikan apa kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang penduduk Taif ini durhaka kepada kamu, dia selalu mencaci kamu, maka cari gunung yang paling besar di kota Taif ini, maka aku akan ambilkan gunung itu, maka aku lemparkan kepada penduduk Taif yang enggak punya sopan santun itu, kata malaikat Jabal. Apa kemudian jawab Rasulullah SAW? Jawabnya apa? Masya Allah, asa, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyakhruja min sulbihim ayya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada suatu saat nanti cucunya, cicitnya yang akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perhatikan saat ini kota Taif 100% semuanya muslim. Masya Allah. Nah, inilah akhlaknya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya tidak akan diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak. Aku tidak akan diutus di muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Masya Allah, itulah akhlaknya Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Nah, orang yang ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang mereka dicaci, dimaki, dilontar, apapun kejahatannya, dia jawab apa? Qalu salama. Salam keselamatan untukmu. Didoakan yang baik, bukan berarti membalas, terus mencari apa yang buruk untuk dilemparkan, untuk dibalas kepada orang yang selalu menjahati kita, enggak. Masya Allah, kita doakan, kita berikan yang terbaik. Nah, disinilah kemudian orang-orang yang kita gituin, maka dia akan merasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ada kasih sayang di antara manusia. Ini yang harus kita harapkan. Bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, bukan dengan kata-kata yang keras, tetapi akhlak yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan kita selalu memperhatikan cara kerja kita, jangan mengutamakan marahnya kita, jangan mengutamakan apapun yang idealisme kita yang terbaik menurut kita, tapi bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan orang lain yang harus kita perhatikan. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka yang termasuk ibadur rahman, mereka sujud di malam hari, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah, bukan curhat kepada manusia. Na'udzubillah kalau kita selalu berjurhat kepada manusia, tapi kita enggak pernah sujud di tengah malam untuk melampiaskan apapun yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.